Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Bijak Bicara Pajak bersama KPP Madya Medan. Kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21. Selamat mengikuti. Oke, bicara PPh pasal 21 ini sebenarnya Bapak Ibu sangat luas sih sebenarnya. Pasal 21 ini luas, jadi banyak variannya kalau saya bilang ya, PPh pasal 21 ini. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami, kalau dibilang kenapa sih PPh pasal 21? Mungkin kita bertanya-tanya kenapa pasal 21, kenapa nggak pasal 22, kenapa nggak pasal 23 ya. Jadi memang semenjak Undang-Undang PPh yang sebelumnya Undang-Undang Pendapatan, kebetulan ya apa yang akan kita bicarakan ini diatur di pasal 21. Jadi namanya PPh pasal 21. Terkait apa? Nggak apa-apa, ini kita flashback dulu biar kita sama pemahaman kita ya. Terkait apa sih PPh pasal 21? Jadi yang perlu kita ketahui, begitu kita bicara PPh pasal 21 berarti kita berbicara tentang interaksi pemberi kerja dengan pegawai. Itu dulu dia. Jadi pegawai memberikan jasanya ya, jasa skill, kemudian dibayar oleh si pemberi kerja. Pemberi kerja ini bisa orang pribadi, bisa badan ya, dalam hal ini Socimas ya, badan ya, berbentuk PT kan. Terus yang penerima kerjanya adalah seperti Bapak Ibu sekalian, pegawai tetap. Sebenarnya di luar pegawai tetap masih banyak lagi nih variannya sebenarnya. Ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ada bukan pegawai, ada bahkan peserta kegiatan. Jadi makanya kalau kita ini bahas semua, ya waktunya nggak dapat. Jadi makanya kita coba kerucutkan. Jadi pemberi kerja adalah PT, badan, dan si pemberi kerja, pekerjanya adalah pegawai dengan status pegawai tetap. Karena itu akan mempengaruhi hitungannya. Pegawai tetap gimana hitungannya, pegawai tidak tetap gimana hitungannya. Begitu juga dengan bukan pegawai ya. Bukan pegawai ini sedikit contoh seperti katakanlah misalnya dokter ahli. Ketika dia bekerja di satu rumah sakit yang bukan dia berstatus pegawai, itu dia statusnya sebagai pegawai, bukan pegawai malah ya. Begitu. Ini konsep dasar tadi sudah saya bicarakan. Next dulu. Nah ini dia. Kalau kita mengacu ke definisinya, PPh pasal 1 itu adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Jadi apapun namanya, ketika si pekerja berinteraksi dengan pemberi kerja, itu kaitannya dengan PPh pasal 21. Tapi kalau dia jual barang, ya bukan PPh pasal 21, tapi memberikan jasa skillnya ya. Pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaannya, jabatan, jasanya, dan kegiatan yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Jadi kalau diterima badan, kita bukan berbicara PPh pasal 21, tapi itu PPh pasal yang lain ya. Tapi ini karena terkait PPh pasal 21, kita berbicara yang diperoleh oleh orang pribadi. Nah, itu ada dua subjeknya. Ada subjek pajak dalam negeri dan kemudian ada subjek pajak luar negeri. Kalau di luar negeri ini dikenakan PPh pasal 26, tarifnya tentu lebih tinggi. Jadi kita akan ke PPh pasal 21 aja, lanjut. Nah, ini yang pemotong atau si pemberi kerja itu macam-macam. Ada yang orang pribadi, badan, cabang, perwakilan atau unit dalam hal ini melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji. Seandainya ini Socimas punya cabang di tempat lain, mereka juga ada punya kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai yang di cabang. Kemudian bendahara ini terkait pemerintah, ada dana pensiun juga, ada orang pribadi dan penyelenggara kegiatan. Jadi kita ini fokus yang ke border merah nanti ya, pemberi kerja dengan spesifik lagi malah ke badan. Lanjut Bu. Nah kemudian pemberi kerja bukan pemotong. Jadi ternyata ada pemberi kerja yang tidak berstatus sebagai pemotong ya. Ada pengecualian. Ini contohnya seperti kantor perwakilan negara asing, kemudian organisasi internasional. Ini sekedar tahu aja di kita. Kita lanjut dulu. Nah, kalau ini adalah subjek penerima penghasilan, ini tadi yang saya utarakan. Jadi variannya banyak ya Bapak Ibu ya.
Ada pegawai, bukan pegawai, ada mantan pegawai bahkan ya. Jadi mantan pegawai ini mungkin seperti pensiunan, ternyata masih kalau dia menerima penghasilan berupa uang pensiun, ya dipotong juga ya Bapak Ibu pasal 21 ya. Kalau dia nanti, Ibu jangan bilang kemana. Gak apa-apa, nanti kita lihat hitungannya. Kalau dia masih di bawah PTKP tentunya tidak kena gitu ya. Oke, nanti ada itu penerima uang pesangon, pensiun, uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya. Kemudian ada anggota Dewan Komisaris, pengawas yang tidak merangkap. Ini semua yang subjek sebagai penerima penghasilan. Ada juga peserta kegiatan, peserta perlombaan, ini juga akan dikenakan ya. Boleh lanjut Kak Nike. Nah, kemudian objeknya. Tadi yang seperti di awal saya ceritakan tadi. Jadi sederhana aja sih, ada pemberi kerja, ada pekerjanya, ada uang yang mengalir ya, ada berupa penghasilan. Nah, inilah jenis-jenisnya. Objek PPh pasal 21. Penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur. Nanti coba kita bahas apa sih yang dimaksud dengan teratur ataupun mau yang tidak teratur. Kemudian penghasilan penerima pensiun secara teratur, ada uang pesangon, pensiun, tunjangan, ini nama-nama lain ya dari penghasilan yang diterima oleh orang pribadi tersebut. Kemudian adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, ini seperti buru-buru. Kemudian ada imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan atau imbalan diterima atau diperoleh Dewan Komisaris, pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kemudian penghasilan atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Kemudian penarikan dana pensiun oleh pegawai. Jadi banyak kali, sebenarnya nama-nama lain lah penghasilan yang diterima oleh si pegawai ya. Nah, kemudian juga termasuk natura kenikmatan. Ini kalau Bapak Ibu mengikuti yang lagi hot juga ya, ternyata natura kenikmatan sekarang telah menjadi objek pajak bagi si penerima penghasilan dan bisa dikurangkan oleh si pemberi kerja. Oke, ini objek-objeknya. Kita nanti akan mengerucut ke penghasilan yang hanya diterima oleh pegawai tetap seperti Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian dasar perhitungannya ini ada uang rupiah, uang asing, natura. Nah, ini natura. Natura ini berupa kayak fasilitas ya. Mungkin misalnya dapat sarana transportasi, itu dihitung juga karena berupa penghasilan ya Bapak Ibu. Itu nanti akan dinilai terlebih dahulu dengan harga pasar atau nilai wajar. Jadi misalnya barangnya kan tidak berupa uang ya yang diterima oleh si pegawai, maka dinilai dulu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Ini bisa sifatnya pengurang atau memang tidak dikenakan ya. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, diguna dan beasiswa. Yang kedua ini natura. Nah, ini udah saya coret ya. Karena baru-baru ini natura dan kenikmatan dia menjadi yang dikenakan PPh pasal 21. Kemudian ada iuran pensiun kepada dana pensiun telah disahkan, Menkeu tentunya, iuran THT, JHT yang dibayar pemberi kerja. Kemudian ada zakat sumbangan. Nah, zakat sumbangan ini bisa menjadi pengurang Bapak Ibu sekalian, tetapi memang badannya sudah katakan terregistrasi atau ada izin dari Menteri Keuangan. Jadi bisa sebagai pengurang di penghasilan penghasilan Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ada beasiswa sebagaimana maksud dalam pasal ini, ada aturan tersendiri bahwa beasiswa ini kan bisa jadi tidak dikenakan lah, tidak dikenakan oleh PPh pasal 21. Nah, lanjut. Nah, ini dia kita mulai masuk ke perhitungannya ya. Jadi kita tadi Bapak Ibu kita mengerucut nih ke pegawai tetap dengan pemberi kerjaan oleh Socimas ya atau badannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini kita teori dulu, nanti akan ada simulasi perhitungan di Excel ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui cara perhitungannya di setiap masa pajak kecuali Desember ya. Itu cara menghitungnya ya, perkiraan atas penghasilan bersifat teratur dalam jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan kali 12. Jadi Januari sampai November, cara hitung ini kita asumsi dulu tidak ada bonus, tidak ada kenaikan macam-macam ya.
hanya gaji top, gaji yang kita terima lah ya. Nah itu dia bersifat teratur, gaji bersifat teratur ya. Itu akan terlebih dahulu dikalikan dengan 12. Jadi akan dapat nanti penghasilan neto setahun atau disetahunkan istilahnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada poin B, dalam hal terdapat tambahan penghasilan tidak teratur, maka program penghasilan yang akan diperoleh selama setahun adalah jumlah huruf A tambah jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur. Nah, ini kita ke A dulu. Saya coba teruskan yang tadi. Yang dikali 12 berarti dapat penghasilan disetahunkan. Ini nanti akan dikurangkan dengan biaya jabatan terlebih dahulu. Itu nanti maksimal dia 6 juta. Ada juga iuran pensiun jika dibayarkan oleh si pegawai. Itu menjadi pengurang. Kemudian setelah dapat ini ada lagi pengurangan PTKP, Bapak Ibu. PTKP ini melihat status Bapak Ibu ya, ada yang kawin, ada yang satu anak, itu maksimal sampai 3 ya. Oke, baru dapatlah namanya penghasilan kena pajak. Dari sini baru kita mulai tarik. Begitu nanti ada gimana cara hitungnya ada ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang poin B ini, dalam hal terdapat tambahan penghasilan tidak teratur. Jadi tidak teratur ini kalau kita mengacu ke PR 16 itu memang kalau kita berdebat nanti yang teratur yang enggak teratur ini gimana ya kan? Kalau orang bilang misalnya makan 3 kali sehari teratur, makan sekali juga teratur kan? Jadi perdebatan. Tapi di PR 16 dibatasi berapa, seperti gaji lembur itu teratur ya Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin lembur enggak tiap bulan ya, tapi itu kategorinya teratur. Kalau yang tidak teratur itu seperti bonus. Bonus mungkin setahun ini bisa 2 kali ya, bisa 3 kali, tahun depan enggak ada. Jadi dia dikategorikan tidak teratur ya. Nah, kalau poin B ini, dalam terdapat tambahan penghasilan tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama setahun adalah jumlah huruf A. Berarti digabung dulu dia. Tadi gaji dikali 12 digabung dengan bonus. Itulah penghasilan yang disetahunkan. Baru masuk seperti tadi, pengurangan biaya jabatan, masuk PTKP, menjadi penghasilan kena pajak, baru main tarik sesuai lapisan nanti ya. Oke, kemudian nah ini yang agak unik. Ini mungkin yang bisa menjadi perdebatan ya. Masa pajak Desember terakhir itu adalah selisih antara PP yang terutang atas seluruh penghasilan yang kena pajak selama setahun dengan PP yang telah dipotong. Nah, jadi gini ilustrasinya gini Bapak Ibu ya. Misalnya Januari sampai November tetap, tapi ada di bulan 4 bonus. Nah, Januari sampai Maret katakan 500.000 nih PPh-nya. Nah, di April katakan menjadi 3 juta. Kemudian Mei di November kembali lagi nih 500. Tapi di Desember katakan misalnya jadi 1 juta. Bapak Ibu protes nih. Bulan-bulan saya kan cuma 500, sementara Desember nggak ada bonus. Benar ya Bapak Ibu ya? Kenapa kok jadi 1 juta kan gitu? Nah, nanti kita akan lihat gimana simulasinya. Nah, tapi apa yang mau dikatakan masa pajak Desember ini, bahwasanya setahun itu dihitung dulu nih Bapak Ibu, setahun. Realnya berapa yang Bapak Ibu terima nih, sama dengan strukturnya tadi. Yang setahun udah diterima berapa, kurang biaya jabatan, kurang PTKP, nah itulah realnya. Oke. Dikurangi yang telah dipotong dari Januari sampai November. Berapa yang telah dipotong? Selisihnya itulah Desember. Jadi bukan kok tiba-tiba naik, enggak, sebenarnya enggak. Nah, logiknya kemungkinan bukan kemungkinan sebenarnya penyebabnya kan bonusnya ada di April nih. Nah, setelah ini menjadi setahun, bisa jadi penghasilan Bapak Ibu udah naik nih, naik kelas kata Bapak tadi. Jadi naik kelas, jadi dia udah kena di lapis kedua. Jadi seperti nanti kita akan lihat gimana hitungannya ya. Oke, lanjut. Nah, ini
udah saya ceritakan ya, disetahunkan atau tidak disetahunkan, peroleh penghasilan sebentar, oke. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia, apa yang kita sikap dulu, tidak disetahunkan. Oke, lanjut aja kan itu. Nah, ini PTKP. Di PTKP ini yang terakhir itu besarannya 54 juta untuk diri sendiri ya. Kalau ada status kawin atau tanggungan itu masing-masing 4.500.000, tapi dia maksimal 3 anak ya, 3 tanggungan. Ini kalau yang ini kalau istrinya bekerja, jadi memang PTKP-nya lebih besar. Tapi ada juga sih pertanyaan jenaka, kalau istrinya 2 gimana, Bapak Ibu? Yang diakui negara atau yang diakui undang-undang pajak cuma 1 ya Bapak Ibu ya. Silakan aja mau 1 kalau gak ada larangan ya. Oke, lanjut. Ini untuk yang karyawati. Ini tadi udah kita singgung juga ya. Hanya untuk diri sendiri, oke. Ini dia. Ini posisi kita biar kita sama-sama paham ya Bapak Ibu. Jadi kita pegawai tetap. Nah, ini tuh kurang PTKP. Nah, ini saya bilang tadi variannya banyak nih. Kalau kita bahas satu persatu nggak kelar-kelar kita. Karena saya sendiri mungkin hampir 2 semester belajarnya ya. Tapi mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dari obrolan kita pagi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan fokus ke pegawai dengan status pegawai tetap. Nah, struktur sederhananya dia neto dikurang PTKP, inilah nanti akan dikali tarik. Oke, lanjut Kak Ika. Oh, coba back dulu bentar. Ini tadi yang saya singgung. Oh, ini tapi terkait PNS ya, pejabat negara PNS. Oh, ini yang teratur dan tidak teratur sih. Oke, next saja. Ini juga masih terkait dengan ASN, kita skip dulu, lanjut. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau selain merefresh lagi mengenai tarif progresif kita ya. Jadi sampai dengan 60 juta itu dikenakan 5%. Jadi kalau ada yang ingat, kan sempat tuh rame di medsos tuh, malah naik ini katanya pegawai dihitung masalah pajak 2,5 juta ya. Dia berapa nih itu langsung dikali sama tarif ya, nggak gitu juga kan mainnya. Masih banyak pos-pos pengurang ya. Ada pos biaya jabatan, ada pos PTKP. Nah, ini dia yang udah netonya setelah melalui proses pengurangan tersebut, baru dia akan kena tarif 5%. Nah, ini sebelumnya 50 juta sebenarnya dulu. Sebelum aturan yang terbaru ini, dia 50 juta. Tapi sama pemerintah dinaikkan, kalau sampai 60 juta kenakan aja deh sampai 5% begitu. Kemudian 60 juta sampai dengan 250 juta, ini akan berlaku 15%. Demikian seterusnya sampai dengan di atas 5 miliar 35%. Nanti kita coba bagaimana sih menggunakan tarif progresif ini. Mungkin ada pertanyaannya, kok ribet banget ya, banyak kali lapisannya. Bisa jadi. Tapi kalau dibuat sederhana misalnya, udahlah semua PPh pasal 21 5%. Bapak Ibu rela nggak ya kira-kira? Kalau semua 5% aja biar nggak ribet. Saya pribadi sih nggak rela. Masa nanti ada yang penghasilan di atas 1 miliar cuma nanggung 5%? Iya kan? Hah? Oke. Jadi itu ya. Jadi karena memang pajak itu sendiri punya 2 fungsi ya Bapak Ibu. Selain dia sebagai fungsi budgeter, dia juga punya fungsi reguleran, jadi mengatur. Jadi supaya terpenuhilah ajas keadilan ya. Jadi yang kaya, yang penghasilan besar dikenai pajak yang lebih besar. Kira-kira seperti itu ya maksud dari kenapa progresif seperti ini ya. Oke, ini ya silakan Pak. Pasal 17 itu Pak. Yang ini Pak? Itu kan terbaru 60 juta. Iya Pak. Itu termasuk dalam konteks gaji, bonus sama lembur atau THR juga? Semua penghasilan Pak. Tapi setelah melalui pos-pos pengurangan tadi ya Pak ya. Jangan salah Pak ya. Kan gaji ini honorarium dulu Bapak terima nih semua kan. Kita berbicara di luar final ini ya. Biar sama-sama satu persepsi kita kan.
Nah, dia akan melalui, karena status pegawai di sini, dia akan melalui 3 pos pengurangan. Pertama biaya jabatan, iuran, kemudian PTKP, 2 pos maksud saya, kemudian PTKP, baru kena tarif Pak. Nah, jadi bukan berapa gajinya langsung kena, enggak Pak, enggak gitu juga mainnya. Oke Pak, nanti ada praktik hitungannya Pak. Oke, ya. Kita kan setiap bulan melakukan pembayaran pengusahaan. Iya benar Pak. Kenapa kita harus lapor lagi setiap tahun? Iya, saya suka pertanyaan Bapak ini. Karena dari dulu saya kalau sosialisasi sampai sekarang pertanyaan masih selalu hadir. Iya, jadi gini Pak. Memang sistem pembayaran kita itu di Indonesia itu melalui sistem pembayaran sendiri dan atau mekanisme pemotongan atau pemungutan. Nah, dalam hal ini dilakukan oleh Socimas nih terhadap Bapak nih. Pemotongannya dan dibayar oleh Socimas. Tapi dipotong penghasilan Bapak, kan kira-kira seperti itu. Kenapa kok udah dipotong Socimas tapi kita harus lapor juga? Benar Pak. Tetapi ada tetapinya nih Pak. Seandainya pegawai punya penghasilan lain Pak, misalnya dia jual tanah deh, jual apa, kemana dia lapor Pak? Kalau memang nggak ngelapor lagi Pak. Atau bahkan dia mungkin punya warung deh yang lumayan rame, kan bisa jadi nih istrinya ini punya ada usaha gitu. Terus mau dilapor lagi gimana Pak? Cara ngelapornya? Karena kebetulan kita hanya misalnya dari Socimas, kita kayak berpikir bikin capek aja, benar juga sih. Tapi kalau yang kondisi-kondisi tadi yang saya sebutkan tadi, seandainya istri punya punya usaha lain, tentunya akan digabung nih Pak ke yang Bapak terima. Begitu dia Pak ya? Usaha sama. Iya, digabung dia Pak jadinya. Kalau udah terpisah kan kita nggak perlu lapor lagi. Gimana Pak? Kalau udah terpisah kan berarti kita nggak perlu lapor lagi kan. Kalau usaha istri, ibaratlah istri punya. Oke, saya tambah alasan kedua nih Pak. Kenapa harus lapor lagi ini ya? Nah, kan Socimas potong nih, potong, buat formulir A1 yang Bapak laporkan lagi di SP tahunan. Nah, Socimas kan lapor lagi nih ke KPB terdaftar. Jadi ada cross and match-nya Bapak Ibu. Kalau nggak dilapor sama si pegawai, Socimas hanya lapor sendiri, bisa jadi dong dia potong besar tapi di store dikit, bisa jadi kan. Jadi untuk pengawasan juga Pak di kita Pak. Kalau seandainya nggak melapor, ada sanksi. Tidak melapor ada sanksi lah Pak. Iya. Terus dia gini, saya nggak melapor, tapi dia nggak ada harta-harta lain, hanya gaji itu aja. Masa nggak ada harta lain Pak? Ya, ibaratnya berubah. Nah, Saya agak rumit membayangkan, imajinasikan. ya, ibaratnya yang itu cuma gaji itu aja, dia nggak ada masalah lain. Hanya kereta satu, ibaratnya sampai dia nggak ada. Dinambahin ya Pak dengan Bapak siapa? Ini Herman. Bapak Edi. Ya. Nah Pak Edi, jadi sebenarnya yang disampaikan Bang Leo sudah tepat sekali gitu penjelasannya. Tapi ada dasarnya kenapa Bapak harus lapor, karena memang sudah diatur dalam undang-undang bahwasanya setiap kita wajib pajak yang mempunyai NPWP itu kewajibannya adalah melaporkan itu Pak. Ya, maksudnya yang mereka ada pertanyaan, kalau nggak pernah melapor, tapi kan tadi foto kita dapat tiga kali itu kita nggak pernah lapor lagi karena masih sudah pernah ditolak dari perusahaan ya. Itu nggak lapor lagi, apakah ada sanksi? Ada Pak, karena kewajiban kita adalah melaporkan. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, tentunya ada sanksi dan itu diatur semua di undang-undang. Berupa apa lah sanksinya? Sanksi Pak, Denda, Pak. Kalau untuk Iya. pegawai, Rp100.000. Iya. Betul? untuk SPT tahunan Pak. Oh, kalau nggak lapor sekali saja. Iya. Iya Pak. Murah Pak ya? Jadi kalau Bapak nggak lapor 10 tahun, Masih kita harus kita ada lagi. Gak usah lah, bukan karena murahnya kita, bukan karena itunya Pak. Gak apa-apa, sebagai warga negara kita patuhlah gitu. Iya. Karena gini, sebenarnya konsep lapor pajak ini sebenarnya bukan sekedar laporan, tapi kan dia membayar dan melapor gitu sebenarnya konsep lengkapnya. Membayar ini seperti saya ceritakan tadi, bisa dengan sendiri, bisa dengan pemotongan atau pemungutan dan laporannya. Jadi sebenarnya definisi laporan pajak itu seperti. Kita lanjut dulu Pak ya. Lagi Pak. Oke. Saya pejabat yang ketahuan. Iya.
Dibalik dia ada lapor ke negara kan. Tapi pas ketahuan, ada yang kan baru ketahuan. Yang dia lapor 500 juta rupanya 1 triliun. Harta dia. Itu nanti melalui mekanisme pemeriksaan Pak, di audit nanti akan terbit kalau memang terbukti akan terbit namanya SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Ini akan ditagihkan Pak. Ada tidak video gitu. Si pelaporan itu kan. Kan banyak yang sekarang itu. Iya Pak, nanti melalui mekanisme pemeriksaan Pak. Kan nggak ujuk-ujuk kita langsung kita tarik uangnya, kan nggak gitu juga. Kita periksa, kita audit, benar nggak dia memang kurang bayar, kita tetapkan berupa surat ketetapan, baru kita tagih Pak, gitu Pak. Oke ya Bapak Ibu ya. Baik, kita teruskan dulu. Ini untuk penerima penghasilan tidak ber-NBP. Ini tadi sempat disinggung oleh Bapak ya. Gak usah pakai NBP biar nggak kena pajak kan? Nggak juga, malah lebih gede ya. Ada tambahan. Jadi 20% lebih tinggi dia. Oke, next. Ini saat terutangnya, ini lebih ke kewajiban si pemotong ya. Jadi bagi pemotong pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir terutang penghasilan yang bersangkutan. Kemudian bagi penerima penghasilan dilakukan pembayaran atau pada saat terutang penghasilan yang bersangkutan. Oke, lanjut. Ini lebih terkait ke si pemotong juga ya. Ada kewajibannya, ada mendaftarkan diri, kemudian menghitung, memotong, menyetorkan setiap bulannya, membuat menyimpan catatan kerja, kemudian membuat bukti potong. Oke, ini lebih ke si pemberi kerja. Kemudian ini ada bukti pemotongan. Pegawai tetap dibuatkan sekali setahun. Ini yang sering Bapak Ibu terima di awal-awal tahun ya. Berupa formulir 1721 A1, kalau A2 ini untuk ASN. Itu kalau ketentuannya diberikan paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir atau pegawai. Jadi ini yang Bapak sertakan atau kembali laporkan di SPT tahunannya. Ini selain pegawai tetap, ini boleh kita skip biar agak ini. Oke. Kewajibannya mendaftarkan diri, dia memiliki NPWP. Kemudian pegawai pensiun dan bukan pegawai tertentu wajib membuat surat pernyataan bersih jumlah tanggungan. Ini nanti akan terkait cek PTKP-nya ya. Kemudian wajib menyerahkan surat tanggungan keluarga, ini sama, wajib membuat surat pernyataan baru dalam perubahan tanggungan. Ini nanti untuk validasi PTKP sih sebenarnya. Oke, next. Ini next saja, nggak apa-apa, banyak banget. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah saya singgung tentang ini lebih ke ini PNS ya. Semua bentar ya. PNS skip dulu, nggak apa-apa. Coba ya, lanjut. Oke, ini pegawai tetap. Tidak tetap, magang atau calon pegawai. Coba ke atas saja Kak Nika. Ya. Iya, yang ASN tadi sama sih kayaknya. Terus lagi. Terus aja ke atas. Oh ya, ini ke atas. Atas itu sebelumnya. Iya, sebelumnya. Ayo, next. Oke, ini dia. Tadi udah saya singgung sih. Jadi ini anatomi cara menghitungnya Bapak Ibu ya. Kita pegawai tetap. Jadi ada gaji, tunjangan, imbalan. Ini nanti disetahunkan dulu, baru dikurangi dengan biaya jabatan. Maksimal 6 juta per tahun atau 5% dari jumlah yang ini. Kemudian dikurangi juga iuran pensiun. Iuran pensiun ini yang dibayarkan sendiri ya oleh Bapak Ibu ya. Itu bisa dikurangkan. Kemudian jadilah dia penghasilan neto setahun atau disetahunkan, baru dikurangi lagi PTKP, baru masuk penghasilan kena pajak, baru main ini tarif. Tadi udah saya singgung juga sih. Jadi ini anatominya ini sebenarnya. Ini kita abaikan aja dulu. Oke, next. Nah, ini contoh real. Jadi ini yang full. Mungkin
bisalah mewakili Bapak Ibu nih ya, yang bekerja dari Januari sampai dengan Desember. Angga menduduki mempunyai 3 orang tanggungan, memiliki NBP, menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagai berikut. Nah, jadi ada gaji pokok 2,5 juta. Dia ada tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan. Jadi sifatnya teratur dia. Jadi dia terima setiap bulan sih. Maka diperoleh penghasilan bruto 13.600.000. Next. Ini 13.600.000. Nah, pengurangan biaya jabatan itu 5% dari si 13.600.000, dapat 680. Ya, tetapi ini sebulan ya. Sebulan ini 500. Tadi 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Oke, ada iuran pensiun bisa juga dikurangkan. Jadi dapat penghasilan neto 12.962.250. Oke, next. Baru disetahunkan. 12 kali netonya dapat 155.547. Oke. Baru pengurangan PTKP, dia status K3 untuk diri sendiri 54 juta. Istri nggak bekerja berarti ini ya, status WP kawin ini maksimal 3 orang, maka akan diperoleh PTKP itu sebesar 13.500. Neto disetahunkan dikurang dengan PTKP, dapatlah penghasilan kena pajak 83.547. Ini dia Bapak Ibu ya. Baru dari sini baru kita main tarif. Oke, Bapak Ibu. Tadi kan sampai 60 juta dikenakan 5%. Oke. Ini dia 5% kali 60 juta itu sampai dengan 3 juta. Kemudian sampai dengan 250 juta tadi ya, itu dikenakan 15%. Tetapi dia, Bapak Ibu perhatikan, ini selisihnya nih 23.547.00. 60 sama 23 ini kan 83.547. Nah, jadi sisa dari si ini kan 83 nih, dikurang dulu 60 dapat 23, nah itu baru kena 15%. Jadi seperti itu cara menghitungnya nanti. Oke, baru dijumlah, baru dibagi 12 karena ini untuk menghitung tiap-tiap bulannya ya. Maka diperoleh 5, 4, 3, 3. Nanti ada si contoh hitungan dibawakan oleh Bang Winton ya. Oke, lanjut. Ini kita skip dulu. Coba yang cari bonus. Ada ya bonus. Lanjut aja. Yang kira-kira ada bonus, nanti coba kita lihat gimana anatomi perhitungannya ya. Gak ada ya, oke. Kalau bonus sih kurang lebih hampir sama, cuma dia tidak perlu dikali 12 lagi sih sebenarnya. Yang gaji dikali 12 atau yang sifat teratur digaji 12, bonus dikali 1 aja. Ini akan menjadi penjumlahan baru masuk pos-pos pengurangan biaya jabatan, PTKP. Oke. Baru dapat masih kena pajak, baru main tarif, baru dikali 12. Jadi misalnya April itu kayak tadi kan gajinya 533 nih kan. 533. Terus ada bonus nih, katakan 30 juta. Itu digabung dulu. Cara ngitungnya digabung dulu tadi. Yang gaji dikali 12 sama bonus digabung dulu. Dapat pos pengurangan. Katakan tadi misalnya 1.200.000. Si bonus dan si gaji. Nah, atas bonusnya aja berapa ini?
kita kurangkanlah yang tadi gajinya 533. Nanti ada sih prakteknya. Sederhananya seperti itu. Baru saja kita menyaksikan penjelasan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Semoga dapat mengedukasi kawan pajak ya. Sampai jumpa di podcast bijak bicara pajak selanjutnya bersama KPP Madya Medan.